Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem ekspresi anak-anak. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau mengabsen dulu ya. Tolong nyalakan kameranya ya. Langsung saja ya Ibu absen. Abil. Hadir, Bu. Nyalakan kameranya ya. Asta Dewi. Hadir, Bu. Davina. Hadir. Fadia. Hadir. Luciana. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Ibadur Rahman. Hadir. Natasha. Hadir, Bu. Nicole. Hadir, Bu. Regina. Hadir, Bu. Restu. Hadir, Bu. Hadir. Roland. Hadir, Bu. Yeheskel. Hadir, Bu. Yos. Hadir, Bu. Yasindra. Hadir, Bu. Silakan anak-anak dinyalakan kameranya ya. Yang tidak menyalakan kamera nanti dianggap tidak hadir. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekspresi. Kenapa sih kita harus belajar mengenai sistem ekspresi? Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini agar kita mampu membedakan pengertian dari ekskresi, sekresi, dan defekasi. Kemudian siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi alat ekskresi meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Kemudian siswa mampu menjelaskan proses pembentukan urin. Selanjutnya, siswa mampu menjelaskan gangguan dan teknologi pada sistem ekspresi. Oke. Coba kita lihat nih di gambar, kan ada gambar orang sedang mengelap keringat ya anak-anak. Mungkin habis olahraga. Kira-kira kenapa sih orang mengeluarkan keringat? Apa yang terjadi di dalam tubuh manusia? Ada yang tahu? Terjadi reaksi, Kak. Ya, apalagi ada lagi? Buat ituin suhu, Bu, suhu tubuh, stabilin. Nah, iya benar semua ya. Jadi di dalam tubuh terjadi proses metabolisme ya. Nah, proses metabolisme itu menghasilkan zat-zat yang tidak terpakai. Nah, proses pengeluaran dalam tubuh manusia itu ada 3 jenis. Ada defekasi, sekresi, dan ekskresi. Ada yang tahu perbedaannya? Oke, kalau nggak ada yang tahu, Ibu kasih tahu nih. Nah, defekasi merupakan pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang tidak tercerna ya. Nah, ini berbentuk feses. Biasanya bentuknya padat atau setengah padat. Nah, biasanya kita sebut sebagai buang air besar kalau defekasi. Selanjutnya ada sekresi. Nah, sekresi ini merupakan pengeluaran zat oleh kelenjar. Nah, produknya biasanya berupa enzim dan hormon. Nah, enzim dan hormon ini akan berguna bagi tubuh. Kemudian ada sistem ekskresi, yaitu proses pembuangan zat sisa metabolisme yang disebut metabolit. Nah, biasanya metabolit ini akan dikeluarkan bersama dengan urin, keringat, dan pernafasan. Nah, zat metabolit ini tidak berguna, harus dikeluarkan, karena kalau tidak dikeluarkan akan berbahaya bagi tubuh dan akan menjadi racun. Sebelumnya, pas di bangku SMP, kalian sudah belajar mengenai sistem ekskresi kan ya? Kalian masih ingat apa saja organ-organ yang berperan dalam sistem ekspresi? Ingat beberapa. Iya, apa aja? Coba yang diingat apa aja? Ada ginjal, Iya. kulit, paru-paru. Itu. Iya, benar. Benar, ada 4 ya. Yaitu ada ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Nah, kita langsung ke bagian organ pertama, ada ginjal. Ginjal terdiri dari parenkim ginjal. Nah, parenkim ginjal ini terdiri dari 2 komponen ya, ada korteks dan medula. Nah, korteks ini
tersusun dari banyak nefron. Medula itu ini terdiri dari 15 sampai 16 piramid ginjal. Nah, di ujung piramid ginjal ini kan ada kayak penyekat ini kan. Ini namanya papila ginjal. Ini bentuknya berongga seperti penyaring. Nah, nanti ini sebagai keluarnya urin. Nah, urin yang dikeluarkan dari piramid ginjal ini akan dikumpulkan sementara di pelvis ginjal. Di sini pelvis ginjal. Nah, tadi kan Ibu udah bilang ya kalau korteks itu terdiri dari atau tersusun dari banyak nefron. Nah, ternyata seperti ini bentuk nefron kalau kita lihat. Ini lobus ginjal. Kita ambil, kita lihat nih. Ternyata seperti ini susunan nefron. Nefron terdiri dari dua komponen, yaitu komponen vaskuler, pembuluh, atau komponen tubuler atau tabung. Ternyata nefron itu ada dua jenis ya, anak-anak. Ada nefron korteks dan nefron juxtamedula. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini merupakan korteks, bagian korteks. Ini bagian medula. Ini adalah nefron korteks. Dan ini nefron juxtamedula. Coba dari gambar ini ada yang tahu apa perbedaan dari keduanya? Beda letaknya, Pak. Iya, terus ada lagi? Terus yang sebelah kanan itu lebih panjang. Yang lebih panjang apanya? Apa lengkungannya? Ah, iya benar. Benar ya Davina. Nih, jadi perbedaannya benar kata Davina. Kalau nefron korteks, glomerulusnya terletak di lapisan luar korteks dan lengkung Henle-nya pendek. Kalau nefron juxtamedula, ini glomerulusnya terletak di lapisan dalam korteks mendekati medula dan lengkung Henle-nya lebih panjang. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Udah ya, kita lanjut ya. Selanjutnya ada proses pembentukan urin. Jadi ada 3 proses ya. Ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Pengeluaran urin dari ginjal keluar tubuh disebut mikturasi. Jadi urin akan dibawa dari ginjal ke pelvis renalis, ke ureter, ke kandung kemih. Setelah kandung kemih kayaknya udah penuh, nanti akan dikeluarkan melalui uretra keluar tubuh. Nah, selanjutnya. Volume urin setiap manusia itu kan beda-beda ya. Nah, ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Organ yang kedua itu ada hati atau hepa. Nah, sebagai sistem ekskresi, hati bersifat sebagai detoksifikasi, yaitu pemecah senyawa yang bersifat racun. Kemudian menghasilkan amonia, urea, serta asam urat yang nanti akan dibawa ke ginjal dan diekskresikan bersama dengan urin. Nah, hati terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Di mana lobus kanan itu ukurannya lebih besar. Lobus kanan dan lobus kiri dipisahkan oleh jaringan ikat ligamen. Hati juga mempunyai kelenjar empedu. Selanjutnya ada paru-paru. Nah, paru-paru merupakan alat ekskresi yang berfungsi dalam pengeluaran uap air H2O dan CO2 melalui pernafasan seseorang ya. Jadi kalau kita nafas, uap air dan CO2 akan keluar. Sehingga tidak meracuni tubuh. Ibu ada video nih. Tapi sebelum nonton videonya, Ibu minta kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Terus catat poin-poin pentingnya. Karena habis ini Ibu akan memberi pertanyaan. Dan yang bisa menjawab, Ibu kasih poin. Kita mulai ya. Bayangkan sebuah baju super yang pas buatmu. Anti kusut setelah bertahun-tahun, bisa memperbaiki dirinya sendiri, kedap air, punya pendingin dan pemanas, dan melindungimu dari bahaya dan radiasi.
dan gratis tentunya. Tuh, kamu sedang mengenakannya. Kulitmu. Kulitmu terdiri dari 3 lapisan, epidermis, dermis, dan hipodermis. Perjalanan kita dimulai dari epidermis. Tadi kan kalian udah nonton video. Apa sih fungsi kulit dari video yang udah kalian tonton? Buat itu Kak, pelindung tubuh. Ya, terus apa lagi Davina? Buat melapisi dari penyakit. Hmm. Ada lagi? Terus juga tempat saraf-saraf, otot, Ya. lemak. Ya. Ada lagi? Udah? Sama tempat keluarnya keringat. Oh iya. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Fungsi kulit. Nah, fungsi kulit yang pertama itu benar adanya sebagai sistem ekskresi ya, mengeluarkan lemak dan keringat. Kemudian ada perlindungan dari sinar matahari dan benturan-benturan. Kemudian ada pengaturan suhu tubuh melalui kelenjar keringat dan pembuluh darah. Kemudian sebagai tempat metabolisme untuk mensintesis vitamin D dan menyimpan lemak sebagai cadangan. Kemudian sebagai alat komunikasi dengan menerima stimulus oleh reseptor kulit. Tadi kan kalian sudah banyak tahu nih tentang kulit dari video. Apa aja lapisan kulit? Epidermis, dermis, sama hipodermis. Ya, terus ada apa aja di dalam struktur kulit itu? Epidermis ada limfosit yang melawan bakteri. Kalau dermis ada saraf sama pembuluh darah. Kalau di hipodermis ada lemak sama hormon etin. Ya, betul. Terima kasih, Yosindra. Alat ekskresi kan ada 4 tuh, ada 4 organ. Setiap organ itu mengeluarkan apa sih? Ibu mau coba. Rasa. Ya deh. Natasha. Kan di dalam alat ekskresi itu kan ada ginjal, kulit, paru-paru, sama hati ya, Bu. Iya. Nah, di ginjal itu dia mengeluarkannya urin. Terus kalau di kulit, dia keluarinnya keringat. Terus kalau paru-paru itu ada CO2 sama uap air. Kalau misalkan hati itu empedu, Bu. Ibu memberi tugas untuk kalian membuat poster mengenai gangguan pada sistem ekskresi atau teknologi sistem ekskresi. Kalian pilih salah satu aja. Penyakitnya juga satu aja. Absen ulang aja ya. Givandra. Hadir, Bu. Hasbul. Hasbul ada. Hadir. Ya. Hadir. Hilma. Hadir. Kezia. Hadir. Luciana. Hadir, Bu. Muhammad Ibadur Rahman. Hadir. Natasha. Hadir, Bu. Nicole. Hadir, Bu. Novela. Hadir, Bu. Novia. Hadir, Bu. Restu. Hadir, Bu. Hadir. Reza. Hadir, Bu. Roland. Hadir, Bu. Samuel. Hadir, Bu. Stefanus. Hadir. Fania. Bu hadir, Bu. Suatu nadir, Bu. Iya. Vicky. Hadir, Bu. Yeheskel. Hadir, Bu. Yos. Hadir, Bu. Yosindra. Hadir. Ya. Terima kasih anak-anak sudah
mau mendengarkan penjelasan Ibu. Terima kasih Ibu Cut sudah memberikan waktunya untuk saya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan penjelasan Ibu kurang dapat dipahami. Tetap semangat ya dalam belajar walaupun di masa pandemi. Semoga kalian sehat selalu. Jaga kesehatan ya. Terima kasih. Amin, amin. Siap, Kak. Terima kasih kembali. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.